Yes! 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 No! 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 Oke, hari Rabu baru saja Japris Grand Prix, tapi minggu ini kita akan langsung ke Bahrain Grand Prix, balapan kedua dari triple header ini ya. Itu berarti seperti biasa, saatnya membahas fakta-fakta mengenai GP Bahrain di Sakhir. Jadi nggak perlu basa-basi lagi, langsung aja gua bahas. Fakta pertama, Bahrain Grand Prix merupakan balapan pertama dalam sejarah F1 yang diadakan di Timur Tengah. Bahrain Grand Prix sendiri pertama kali diadakan pada tahun 2004 dan saat itu merupakan balapan ketiga musim F1 2004 di kalender ya. Tentunya merupakan salah satu sejarah juga menjadi balapan F1 Timur Tengah pertama, menandakan bahwa F1 semakin mendunia ya kan, nggak cuma Eropa, Amerika, sama Asia Timur aja. Untuk bisa ke Timur Tengah tentunya merupakan hal yang baik untuk sebuah olahraga berstatus kejuaraan dunia. Balapan saat itu didominasi oleh duo Ferrari yaitu Michael Schumacher yang memenangkan balapan pertama di Bahrain, disusul oleh rekan timnya Rubens Barrichello dan ditambah itu hasilnya 1-2 juga. Ditambah Ferrari 1-2 juga plus mendominasi. Kurang enak apa lagi coba era itu ya kan? Well, nggak juga sebenarnya kalau kita ngomongin era itu, ya nggak enak-enak juga, karena saat itu orang-orang juga udah pada muak banget sama dominasi Michael Schumacher dan Ferrari. Tapi anyway, balapan Bahrain Grand Prix menjadi balapan Timur Tengah satu-satunya di F1 sampai pada tahun 2009, di mana F1 mengadakan balapan di negara tetangga yaitu Abu Dhabi, lalu disusul oleh Saudi Arabia dan Qatar di 2021. Mungkin trek Bahrain bukan trek yang kesan itu kayak mahal dan mewah banget kayak Saudi Arabia ataupun Abu Dhabi, tapi kalau gue boleh jujur, trek Bahrain ini merupakan trek yang terbaik dari seluruh trek negara Timur Tengah lainnya di kalender F1 menurut gue ya. Dan bisa dibilang ini juga merupakan salah satu trek teraman di kalender F1. Are you sure about that? Gimana menurut kalian? Setuju atau enggak? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Fakta kedua, Bahrain Grand Prix menyetak rekor sebagai balapan F1 terpanas pada tahun 2005, yang dimana merupakan balapan kedua saat itu. Ya ini cocok ya, gua alur faktanya ya kan. Balapan ini berjalan dengan suhu 42,6 derajat Celcius. Gile nggak tuh? Kita di sini suhu 34, 35 aja udah komplain kan panasnya kayak aduh panas banget nih Jakarta, panas banget nih Surabaya, panas banget Indonesia ya kan. Ini udahlah balapan F1 di mana kokpit juga pengap pastinya, pakai helm, suhu 42,6 derajat, belum lagi suhu trek yang pastinya juga panas banget. Edan eta teh. Edun. Dan tentu saja para pembalap juga cukup struggling di balapan ini. Ada sampai ke pit minta disiram air biar nggak terlalu pengap dan ya merilis panasnya ya kan di kokpitnya. Dan nggak hanya pembalap, mobil-mobil di sana juga harus bisa survive sampai akhir, karena kalau nggak ya bisa kepanggang semua tuh mesinnya, remnya dan lain-lain karena overheat. Balapan tersebut dimenangkan oleh Fernando Alonso di Renault-nya dan hanya 13 pembalap yang mampu finish dari 20 pembalap di balapan itu. Gile sih ini, dan ini salah satu momen dimana gue salut sama para pembalap. Gue kalau naik motor misalnya ya, terus di luar sepanas itu 42 derajat Celcius itu, terus bayangin kena macet di Jakarta contohnya. Buset, pulang-pulang udah kayak kepiting rebus gue woi. We don't care. Let me tell you. We don't care. Dah lah kepanggang kulit, emosi gue juga berapi-api lah ya pasti kena macet di Jakarta dengan cuaca sepanas itu. Oke, tapi rekor ini sampai sekarang masih bertahan dan jujur gue harap ini tetap bertahan karena tahu sendiri ya kan, Qatar Grand Prix 2023 kemarin di mana suhunya 36 derajat dan gak turun-turun bahkan di malam hari. Lalu para pembalap langsung pada tepar semua dan ada yang sampai muntah, badannya lemes dan lain-lain. Gak safe lah untuk pembalap terjun ke trek di suhu panas kayak gitu. Jadi ya semoga ini tetap bertahan dan ya jangan sampai lah terjadi lagi cuy. Lalu kita ke fakta ketiga dan ini nyambung lagi ke soal suhu tadi. Lagi-lagi alurnya nyambung bagus nih ya. Jadi dikarenakan suhu yang tinggi di negara Timur Tengah kayak Bahrain pada saat siang hari, pada tahun 2014 dan seterusnya, Bahrain Grand Prix dimundur jadi malam hari balapannya agar kejadian kayak 2005 tidak terulang lagi. Dan emang kan kalau malam hari suhunya pasti tidak setinggi pada saat siang hari. Jadi dari 2004 sampai 2013 balapan ini diadakan di siang hari. Tapi 2014 sampai sekarang balapan di Bahrain ya anggap aja kayak sore ke malam hari kayak Abu Dhabi Grand Prix. Bahrain Grand Prix jadi balapan ketiga dalam sejarah F1
yang diadakan pada malam hari, dan yang anggap aja balapan kedua F1 yang diadakan dalam transisi sore ke malam. Jujur aja, semenjak dipindah ke malam hari, menurut gue Bahrain Grand Prix tuh jadi makin seru aja kalau gue lihat ya kan. Dari duel Silverado di 2014 yang benar-benar menegangkan dan ikonik ya. Lalu momen di mana Seb menang 2 kali di sini ketika dia dikejar terus sama Mercedes 2 balapan tersebut. Momen di mana Charles Leclerc merasakan kekuatan sirkus Ferrari pertama kalinya. Duel Max versus Lewis di 2021 dan beberapa kali menyajikan ronde pembuka musim F1 yang gak kalah serunya. Tapi kalau menurut kalian gimana? Kalian lebih suka Bahrain Grand Prix di siang atau malam hari? Kalau gue sih malam hari ya. Dan emang kayaknya sih ya, menurut gue lebih baik seluruh balapan di Timur Tengah ya diadainnya kalau nggak malam hari ya transisi sore ke malam hari aja. Nggak tahu kenapa udah jadi identitas aja kalau gue lihat gitu. Fakta keempat, Bahrain Grand Prix bisa dibilang merupakan salah satu track di mana nge-host balapan F1 dia memiliki lebih dari satu layout. Jadi layout yang biasa ya kita sering lihat dan tentu setiap kali Bahrain Grand Prix ya kan. Tapi pada 2010 mereka menggunakan layout endurance mereka yang terdiri dari 24 tikungan dan memiliki jarak 6,3 km ya, di mana nyaris 1 km lebih panjang dibandingkan layout biasa. Alasannya apa mereka menggunakan layout ini pada tahun itu? Balapan pada tahun 2010 sendiri dimenangkan oleh Fernando Alonso di debutnya bersama Ferrari, di mana Ferrari pun meraih hasil 1-2 di era baru F1 dengan Felipe Massa finish di posisi kedua. Ya, mereka memanfaatkan Seb yang Charles Leclerc diri, salah kebalik ya, maksudnya Seb mereplika masa depan Charles di balapan itu, maksud gua. Layout ini namun tidak begitu diminati oleh para pembalap, dan semenjak itu tidak pernah lagi dipakai untuk balapan F1. Namun Bahrain Grand Prix juga memiliki layout outer yang jauh lebih pendek, nyaris 2 km lebih pendek dari layout yang biasa, dan hanya memiliki 11 tikungan. Namun layout ini sebenarnya bukan untuk Bahrain Grand Prix, tapi Sakir Grand Prix pada 2020, di mana pelatih tercinta kita memenangkan balapan F1 pertamanya dan bisa dibilang balapan yang menyelamatkan karir F1-nya saat itu. Dan balapan di mana George juga merasakan penderitaan Seb dan Charles. Emang di track temen banget ngasih pemimpin balapan cobaan besar kayaknya ya. Sangat meresahkan. Tapi bang, ini kan di track sama negara yang sama, jadi apa bedanya? Well, tahun 2020 adalah tahun yang aneh dengan pandemi COVID. Dan sebelum F1 balapan dengan layout outer ini, sudah ada Bahrain Grand Prix yang menggunakan layout yang biasa pada minggu sebelumnya. Nah, dalam satu kalender nggak boleh tuh ada nama GP yang sama, sehingga balapan kedua di Bahrain yang menggunakan layout outer ini dinamakan Sakir Grand Prix, bukan Bahrain Grand Prix 2 atau apalah itu ya kan. Gitulah kurang lebih penjelasannya. Di 2020 juga banyak sirkuit yang dipakai untuk 2 race week karena pandemi, dan kedua Grand Prix tersebut juga beda namanya. Oke lah ya, paham sampai sini? Good, mari kita ke fakta terakhir. Dan fakta kelima dan terakhir ini agak serius sedikit, tapi Bahrain Grand Prix pernah kena cancel. Bukan karena pandemi, tapi karena protes yang sedang terjadi di negara itu pada tahun 2011. Nah, untuk soal kasusnya, mungkin gue nggak akan bahas detail banget lah ya, karena gue kurang paham juga dan takut salah ngomong juga ya gitu ya. Tapi kalau kalian mau tahu kasus detailnya, bolehlah cek Google dan sumber-sumber tertentu lainnya, itu banyak yang bahas. Intinya itu kasus serius, dan karena ini untuk mengadakan balapan di Bahrain pada tahun itu tidak aman, dan pada akhirnya tidak ada balapan di Bahrain pada tahun 2011. Lalu maju ke 2012. Kasus protes ini masih terus berlangsung dan banyak muncul perdebatan apakah balapan akan dilanjutkan atau kembali ditunda atau dibatalkan lagi. Beberapa bulan tim F1, FIA, tim dan pembalap mencoba untuk mencari cara agar balapan bisa dilanjutkan dan mampu berjalan dengan lancar dan aman juga. Namun banyak yang menentang juga, khususnya beberapa warga dan aktivis yang merasa bahwa jika balapan ini diadakan, itu malah dijadikan semacam pengalian isu untuk pemerintah Bahrain saat itu. Setelah berbagai macam diskusi dan beberapa protes, balapan dilanjutkan dan balapan Bahrain Grand Prix 2012 dimenangkan oleh Sebastian Vettel di Red Bull-nya. Ini juga menjadi salah satu topik di mana gue harap menjadi terakhir kalinya terjadi, dan gue berdoa semoga tidak ada konflik serupa di masa yang akan mendatang yang dapat menghambat balapan untuk terus jalan. Tapi jika amit-amit ada konflik serupa terjadi, mau di negara Bahrain ataupun negara manapun, kalau level masalahnya juga cukup serius, mending cancel aja sih kata gue, daripada para tim, pembalap, dan pihak F1 lainnya kenapa-kenapa, dan suasana race week juga jadi kurang karena ketidakpastian. Ingat, tidak ada yang lebih penting dari keselamatan para tim F1 dan hal yang perlu dipertarungkan terkait politik, hak asasi manusia, atau apapun itu yang harus jadi prioritas. Kurang lebih seperti itulah ya.
gue sepertinya nggak usah bahas lebih, tapi intinya gue mau bahas aja kalau Bahrain Grand Prix tuh pernah kena cancel, bukan karena pandemi, tapi karena suatu kasus politik. Bahas beginian, jadi kayaknya taman negara sendiri gue. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun ini. Dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi, agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson, thank you for watching.